Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mereview dokumen analisis dampak lingkungan hidup atau yang biasa disebut dengan ANDAL. Nah, lanjut. Nah, di dalam dokumen ANDAL ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada rona lingkungan hidup, yang ketiga ada perakiraan dampak penting, yang keempat ada evaluasi dampak holistik. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan lebih memperjelas lagi, lebih memperdalam lagi di bagian perakiraan dampak penting. Oke. Bab 3 perakiraan dampak penting. Di sini saya akan menjelaskan metode. Pada proses pelingkupan, dampak penting hipotetik harus dibuktikan dengan kajian mendalam dalam studi andal untuk mendapatkan dampak penting. Dengan mempertimbangkan kunjungan lapangan, hasil konsultasi publik dengan masyarakat, kalian pakar, dan mengacu ke peraturan perundangan yang berlaku. Besarnya dampak akan dihitung secara kuantitatif menggunakan metode matriks sederhana. Oke, berikut merupakan tabel perakiraan dampak dengan metode matriks sederhana. 1 merupakan tahap prakonstruksi, 2 tahap konstruksi, dan 3 tahap operasi. Yang mana A itu menjelaskan skala kualitas lingkungan pada rel A, B itu skala kualitas lingkungan jika tanpa proyek, CDE merupakan skala kualitas lingkungan setelah adanya kegiatan proyek pada tiap tahapan. FGH merupakan besaran dampak atau selisih antara skala kualitas lingkungan setelah adanya kegiatan dan skala kualitas lingkungan jika tanpa proyek. Oke, ini merupakan tabel dampak penting hipotetik yang mana isinya ada 3 tahapan. Tahapan 1 merupakan prakonstruksi, ada tahapan sosialisasi masyarakat dan pergurukan dan pematangan lahan. Yang kedua ada tahapan konstruksi, yang mana 1 penerimaan tenaga kerja, yang kedua mobilisasi peralatan dan material bangunan, yang ketiga penyiapan lahan, keempat kegiatan pembangunan unit utama PLTGU Muara Karang 500 MW atau peker dan unit penunjang. Yang kelima ada pelebaran intek kanal Sungai Karang. Dan tahapan terakhir merupakan tahapan operasi. 1 itu penerimaan tenaga kerja dan 2 pengoperasian unit PLTGU Muara Karang 500 MW atau peker. Perakiraan dampak penting. Dampak penting yang ditelaah dimaksudkan untuk memperakirakan besar dampak dan tingkat kepentingan dampak dari masing-masing dampak penting hipotesis yang telah diperoleh dalam proses pelingkupan di kerangka acuan andal. Besar dampak akan dihitung secara kuantitatif dengan menggunakan metode matriks sederhana. Tahap prakonstruksi. Survei. A. Timbulnya keresahan atau ketidaknyamanan warga sekitar. Sebelum kegiatan, timbulnya keresahan atau ketidaknyamanan warga sekitar. Setelah kegiatan survei atau interview akan menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan bagi warga. Dampak survei dan interview warga terhadap keresahan masyarakat merupakan dampak tidak penting. Pengurukan dan pematangan lahan. A. Kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan selama kegiatan pengurukan. Perakiraan besar dampak sebelum kegiatan
yaitu kondisi jalan tersebut pada saat ini telah diperkeras dan sudah dilapisi aspal, dan transportasi kendaraan dapat dikatakan lancar. Setelah kegiatan, mengakibatkan kenaikan jumlah volume kendaraan dan derajat kejenuhan pada Jalan Raya Pluit Utara. Dampak kegiatan mobilisasi, peralatan, dan material lewat darat terhadap transportasi di darat adalah dampak negatif penting. B. Polusi udara akibat kemacetan lalu lintas selama kegiatan pengurukan. Perakiraan besar dampak sebelum kegiatan, lalu lintas normal, kualitas udara yang berkaitan dengan dapat dikatakan baik. Setelah kegiatan, mengakibatkan kemacetan yang berdampak kepada kenaikan tingkat polusi udara pada Jalan Raya Pluit Utara. Dampak kegiatan pengurukan dan pematangan lahan terhadap polusi udara adalah dampak negatif penting. Selanjutnya adalah tahap konstruksi. Nah, di dalam tahap konstruksi ini ada penerimaan yang pertama yang dibahas adalah penerimaan tenaga kerja. Nah, poin pertamanya adalah ya tersedianya kesempatan kerja. Bagaimana digambarkan di sini bahwa sebelum adanya kegiatan PLTGU di Muara Karang, ini warga Muara Karang bekerja sebagai serabutan pedagang wira swasta atau pegawai swasta dengan kondisi kesejahteraan masyarakat pada studi dilakukan tanpa proyek dapat dinilai dengan skala menengah. Nah, adapun setelah adanya kegiatan PLTGU diperkirakan akan banyak penduduk Muara Karang yang bekerja di sini karena banyak diperlukan tenaga kerja. Lanjut. Adapun dampak dari ini termasuk dalam dampak positif yang penting. Adapun yang kedua adalah peluang kerja dengan adanya kesempatan berusaha. Tetap dengan kondisi yang ada sebelumnya, yaitu sebagian besar penduduk di wilayah ini hanya bekerja serabutan. Dengan adanya kegiatan PLTGU nanti diharapkan mengakibatkan keragaman pekerjaan yang di samping itu perluasan lapangan kerja diakibatkan oleh tumbuhnya keinginan pendukung yang ada sehingga perubahan kualitas lingkungan. Adapun dampak ini juga termasuk dampak positif, dampak penting yang positif. Selanjutnya, di sini juga menjelaskan tentang mobilisasi alat dan material lewat jalur darat. Yang pertama, ini memengaruhi faktor kemacetan pada jalur akses transportasi darat. Adapun perakiraan dampaknya, sebelum adanya proyek Jalan Raya Pluit Utara ini termasuk bisa dikatakan lancar. Nah, diperkirakan dengan adanya proyek ini maka akan banyak kendaraan-kendaraan berat yang berlalu lalang dan menyebabkan lalu lintas di Jalan Raya Pluit Utara ini menjadi ramai dan mengakibatkan kemacetan. Dikhawatirkan mengakibatkan kemacetan. Maka dampak ini termasuk dampak negatif yang penting, dampak penting negatif yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah penyiapan lahan. Di penyiapan lahan ini yang perlu
dipertimbangkan yang pertama adalah kebisingan akibat proses pekerjaan konstruksi. Sebelum adanya kegiatan, area yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan PLTGU adalah lahan kosong terbuka di dekat PLTGU Blok 1 dengan luas sekitar 3,75 hektar dan sebelumnya juga dijumpai kebisingan dengan tingkat masih di bawah baku mutu. Karena beroperasinya PLTGU Blok 1 dan 2 serta PLTU 4 dan 5. Jadi sebelumnya memang di tempat sini sudah terjadi kebisingan, akan tetapi masih berada di tingkat bawah baku. Nah, kegiatan pengurukan, pemadatan lahan, pembongkaran gudang dapat menimbulkan kebisingan yang bersumber dari peralatan berat. Maka dikhawatirkan dengan adanya proyek ini akan mengakibatkan faktor kebisingannya bertambah. Oke, lanjut. Nah, ini termasuk dampak negatif penting yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah dalam proses penyiapan lahan yang perlu diperhatikan adalah polusi udara, khususnya debu partikular akibat proses pekerjaan. Kondisi saat ini, area yang direncanakan sebagai pembangunan PLTGU Muara Kandang 500 MW adalah lahan kosong terbuka dengan terdapat gudang di PLTGU Muara Karang Blok 1 dengan luas 3,75 hektar dan kondisi tidak berdebu. Nah, dengan adanya proyek ini diperkirakan intensitas debu akan meningkat, yang mana negatif penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan sebelum mendirikan proyek ini. Semuanya telah dituliskan dalam dokumen andal ini. Oke, lanjut. Baik, masih dalam poin tahap konstruksi, adanya pembangunan unit utama PLTGU Muara Karang 500 MW dan unit penunjang. Adanya kebisingan akibat proses pekerjaan dan perakiraan besar dampaknya sebelum adanya kegiatan di era yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan PLTGU Muara Karang 500 MW adalah lahan terbuka di dekat PLTGU blok dengan luas sekitar 3,75 hektar. Nah, setelah adanya kegiatan ini, pembangunan fasilitas PLTGU Muara Karang dan penunjangnya adalah bersama dengan kegiatan galian dan timbunan yang menimbulkan kebisingan bersumber dari peralatan yang digunakan serta benturan alat. Selanjutnya, dampak kegiatan galian dan timbunan terhadap naiknya tingkat kebisingan yang berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan sehingga termasuk dampak negatif yang penting. Terus selanjutnya ada polusi udara khususnya debu atau partikulat. Perakiraan besar dampaknya sebelum adanya kegiatan di kondisi ini tidak berdebu dengan skala 5. Dan setelah adanya kegiatan penurunan kualitas udara khususnya akibat peningkatan debu lokal di udara ambien dan menyebabkan butiran tanah terkelupas dan menyebar tertiup angin. Dampak kegiatan pembangunan unit utama PLTGU Muara Karang 500 MW dan unit penunjang terhadap penurunan kualitas udara adalah dampak negatif yang tidak penting. Selanjutnya ada pelebaran intake kanal Sungai Karang. Penurunan kualitas air sungai, perakiraan besar dampaknya sebelum adanya kegiatan, kondisi air permukaan di sungai wilayah lokasi kegiatan yang direncanakan cukup baik. Dan setelah adanya kegiatan, ini akan menyebabkan kemungkinan tambahan partikel tersuspensif atau suspens material ke dalam sungai dan akan menyebabkan penurunan kualitas sungainya. Dan dampak kegiatan pelebaran intake kanal Sungai Karang terhadap penurunan kualitas air termasuknya dampak yang
negatif. Selanjutnya ada peningkatan level kebisingan akibat penggunaan mesin atau alat berat. Perakiraan besar dampaknya sebelum terjadinya kegiatan, dijumpai kebisingan dengan adanya pembangkit listrik yang sudah existing dan lalu lintas jalur darat. Dan setelah adanya kegiatan, menyebabkan peningkatan kebisingan di sekitar area tersebut dengan beroperasinya mesin atau alat berat. Penambahan tingkat kebisingan karena pelebaran intake kanal menjadi tidak terlalu signifikan. Dampak kegiatan pelebaran intake kanal terhadap naiknya tingkat kebisingan yang dapat terpengaruh terhadap tingkat kenyamanan karena sebelumnya juga dijumpai kebisingan dari unit PLTU dan PLTGU existing, maka termasuk dampak negatif yang tidak penting. Dan selanjutnya ada perubahan pola hidroseonografi dan perakiraan besar dampaknya sebelum terjadinya kegiatan. Dari hasil pengukuran konsentrasi sedimen tersubvensi di lokasi Sungai Karang cukup bervariasi, yaitu sekitar 62 sampai 97 mg per L. Pada saluran intake hulu 84 sampai 103 mg per L, di tengah intake dan konsentrasi lebih dari 160 mg per L. Di hilir daerah laut dapat dikatakan baik sehingga diberikan skala 4. Dan setelah adanya kegiatan, mungkin akan menyebabkan perubahan pola hidroseonografi, maka diberi skala 2. Untuk itu perubahan kualitas lingkungannya mempunyai skala -2. Dan dampak kegiatan pelebaran intake kanal Sungai Karang terdampak terhadap perubahan pola hidroseonografi akibat pembentukan sedimen berpengaruh terhadap banyak hal, maka termasuk dampak yang sangat penting, dampak negatif yang penting. Ya, selanjutnya ada tahap operasi, ada penerimaan tenaga kerja, poin A, terbuka kesempatan bekerja. Perakiraan besar dampak sebelum kegiatan itu, sebagian besar penduduk Muara Karang bekerja serabutan sebagai pedagang, wira swasta, atau pegawai swasta, dengan kondisi kesejahteraan skala yang dinilai dengan skala menengah. Sebelum kegiatan, setelah kegiatan akan membawa perbaikan dengan bertambahnya peluang kerja, yaitu dinilai dengan skala 4, sehingga terjadi perubahan kualitas dengan skala +1. Dampak penerimaan tenaga kerja pada tahap operasi terhadap tersedianya kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan adalah dampak positif penting. Terus ada pengoperasian unit PLTGU Muara Karang. Ada poin A, peningkatan level kebisingan akibat proses operasi. Perakiraan besar dampak sebelum kegiatan itu sudah dijumpai kebisingan dengan adanya pembangkit listrik yang sudah exciting skala 4. Setelah kegiatan, kebisingan di lingkungan diakibatkan oleh beroperasinya sistem pembangkit PLTGU yang berlangsung secara terus-menerus 24 jam. Untuk itu, perubahan kualitas lingkungannya mempunyai skala -1. Dan dampak kegiatan operasional sistem pembangkit PLTGU ini berdampak pada naiknya tingkat kebisingan yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan dan termasuk ke dalam dampak negatif tidak penting. Poin B, ada penurunan kualitas udara akibat gas buang dari proses operasi. Perakiraan besar dampak sebelum kegiatan itu kualitas udara itu berada di bawah baku mutu sebesar 50% dan hal tersebut menunjukkan tingkat kritis. Setelah kegiatan, perubahan kualitas lingkungannya itu mempunyai skala -2. Dan pengaruh tahap konstruksi terhadap penurunan kualitas udara dapat dikategorikan sebagai dampak negatif penting. Poin C, ada penurunan kualitas air di badan air penerima akibat pembuangan air pendingin. Perakiraan besar dampaknya itu sebelum kegiatan itu dari hasil pemantauan RKL atau RPL bulan April-Juni 2014 menunjukkan bahwa suhu air laut sebagai bahan baku air pendingin fluktuatif berada pada rentang 30-34 derajat Celcius dan pada skala 4. Nah, setelah kegiatan itu menyebabkan penurunan kualitas lingkungan Sungai Karang
skala 2, sehingga perubahan kualitas lingkungan mempunyai skala -2. Dan dampak kegiatan pembuangan air pendingin ke badan air berdampak terhadap penurunan kualitas air sungai, sehingga termasuk ke dampak negatif penting. Dan berikut adalah rangkuman perakiraan besaran dampak setiap kegiatan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.